Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah atas pertolongan Allah. Kitab kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya akhwat adalah kitab Umdatul Mar'ah ya. Bagi teman-teman yang belum memiliki kitabnya, maka silahkan boleh download ya. Ada, insyaallah sudah ada. Nama kitabnya Umdatul Mar'ah. Pengarangnya Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Alhamd ya. Pengarang kitabnya. Isinya tentang apa? Tentang 100 hadis yang berkenaan dengan hukum bagi muslimah. Ya, dan ini merupakan sesuatu yang harus kita pelajari ya akhwat. Karena yang namanya kehidupan ya, ketika kita belajar sebuah ilmu apalagi yang berkenaan dengan hukum-hukum sebagai seorang wanita muslimah, maka ini merupakan kewajiban bagi kita. Ya, kita ingin menjadi seorang wanita muslimah yang salihah. Kita ingin kelak Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya wanita-wanita muslimah yang Allah cintai, yang Allah ridai. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita semuanya saat ini memantaskan diri untuk menjadi wanita-wanita salihah yang Allah ridai, untuk menjadi muslimah sejati yang kelak Allah tempatkan di surga Firdaus tertinggi. Kita hanya memiliki dua pilihan ya akhwat. Apakah kita ingin menjadi wanita muslimah yang salihah atau kita menjadi wanita muslimah yang tidak salihah? Kedua pilihan ini yang memilih adalah kita. Maka di antara yang kita pilih pastinya adalah ingin menjadi wanita muslimah yang salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita wanita muslimah yang salihah dengan wasilah kita belajar ilmu agama ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Baik, hari ini insyaallah kita akan memasuki hadis ke-62 ya. Alhamdulillah, saya bacakan dulu hadisnya. An Thawbana radhiyallahu anhu qala lamma nazalat a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah surat Taubah ayat 34 qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarih فقال بعض أصحابه أنزلت في الذهب والفضة لو علمنا أي المال خير فنتخذه فقال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. InsyaAllah. Ini hadisnya bagus sekali ya akhwat. InsyaAllah. Baik, yang pertama yang akan kita pelajari sebelum kita mempelajari matan hadisnya. Matan itu adalah isi hadisnya ya akhwat. Maka yang akan kita pelajari adalah perawinya terlebih dahulu. Siapa yang membawakan hadis ini? Yang membawakan hadis ini adalah Thawban. Ya, insyaallah bagi yang belum menyiapkan catatan, silahkan disiapkan catatannya karena jarang sekali di kitab Umdatul Mar'ah ini mengupas tentang Thawban. Ya, Masya Allah. Dan Thawban ini ya akhwat adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah, para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua hampir rata-rata mereka adalah para pecinta ilmu. Ya, mereka gemar duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan Thawban ini ya akhwat termasuk orang yang gemar membantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kemana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau senang berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, subhanallah, Anas bin Malik, sebagaimana kita tahu Anas bin Malik juga orang terdekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat dekat dengan Thauban. Ya, jadi Thauban ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah beliau, beliau juga dekat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di perjalanan, juga Thauban dekat. Masya Allah ya. Jadi kalau kita ya akhwat, di antara yang perlu kita lakukan dalam kehidupan yang sebentar ini, jikalau kita tahu di situ ada seorang ahlul ilm, maka kita dekati. Ya, karena kita tidak tahu kapan seorang ulama tersebut, seorang ahlul ilmu tersebut diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah, tabarakar rahman. Disinilah pelajaran bagi kita semuanya. Sepanjang zaman para ulama sudah memberikan contoh kepada kita bahwa di antara cara menuntut ilmu adalah dengan bermulazamah. Apa itu mulazamah ya akhwat? Mulazamah adalah dengan senantiasa berada di dekat gurunya. Maka tidak heran, subhanallah, kalau kita baca biografi para ulama, mereka itu mendatangi gurunya, mendatangi ilmu tersebut. Walaupun itu harus ditempuh dalam jarak yang cukup jauh, tapi mereka mendekat ke gurunya, mereka mendekat ke ilmu. Dan mereka akan berlama-lama, ya subhanallah, untuk belajar dari sang guru. Ya. Dan ini sudah dicontohkan juga oleh Thauban, ya subhanallah. Di beliau senantiasa mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di kota Madinah maupun beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam sebuah perjalanan. Ya Masya Allah. Maka dari itu ya akhwat, sebuah kenikmatan apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk dekat dengan guru kita. Ya, walaupun itu hanya sebentar, walaupun hanya beberapa pekan, ya Masya Allah. Dan kami bersyukur, alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kepada kami, ya, untuk berjumpa dengan guru-guru kami di tempat yang Allah ridhai, di tempat yang terbaik di muka bumi ini. Walaupun waktu yang cukup singkat, tapi kami bersyukur pada Allah Azza wa Jal, Allah menggerakkan hati kami dan guru-guru kami untuk bisa berjumpa di sana, ya Masya Allah. Dan kami tidak menyia-nyiakan waktu untuk terus mendekat kepada guru kami dimanapun guru kami berada. Ya, walaupun jarak yang kami tempuh dari penginapan kami dengan tempat guru kami duduk itu ya berjalan cukup jauh, tapi tidak mengapa. Ya, karena itu adalah kesempatan yang terbaik. Kita bisa belajar. Kalau kita berdekatan dengan guru kita, ya akhwat, kita bisa belajar bukan hanya dari ilmu mereka, tapi dari adab. Dari adab. Bagaimana kami bisa melihat guru-guru kami, mereka berusaha, semoga Allah menjaga mereka, ya. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk hidup guru-guru kami. Bagaimana guru-guru kami menggunakan waktu yang sangat sempit untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu istirahat antara salat malam, mereka gunakan untuk membaca Al-Qur'an, mereka gunakan untuk berdoa. Dan bagaimana guru-guru kami yang kami ambil ibrah pelajaran, ya semoga bermanfaat untuk akhwati semuanya, tidak berlama-lama dalam hal dunia. Ya subhanallah, makan cepat, ke kamar mandi cepat, ya Masya Allah. Dan itu kami dapatkan dari mereka. Dan bagaimana pula guru-guru kami, mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, karena sebagian dari mereka berangkat dengan kedua orang tuanya, Masya Allah. Dan begitulah cara kami belajar. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ya akhwat memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa dekat dengan guru, maka jangan sia-siakan. Karena ini saatnya kita bisa menimba, kita bisa melihat apa yang baik dari guru kita ambil, dan apa yang tidak baik tidak perlu kita bagi, ya. Karena tetap yang namanya seorang guru juga adalah manusia yang pasti ada kesalahan di dalamnya. Ketika kita melihat dari guru-guru kita ada sesuatu yang salah, maka kita doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan ketika ada hal yang baik, maka kita berusaha untuk menirunya. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya guru-guru terbaik ya di dunia ini, dan kelak Allah kumpulkan kita semuanya bersama guru-guru kita di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Baik, kemudian
Yang akan kita pelajari adalah matan hadisnya. Di sini disebutkan oleh Sauban, ya. Kata beliau, ketika ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu surah At-Taubah, ya. Silakan bagi teman-teman yang punya mushaf dibuka Al-Qur'annya, ya, karena ini juga penting. Kenapa? Agar kita bisa lebih mentadaburi, ya. Kenapa ya akhwat kita belajar kembali ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Tujuan utamanya agar kita bisa mentadabburi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari ayat Al-Qur'an dan kita mengamalkannya. Ada tafsir yang sangat bagus yang pernah dibawakan oleh guru kami, yaitu tafsir Tadabbur wal Amal. Ya, itu sudah ada di downloadan ya akhwat. Kalau mau belajar, jadi ada, Masya Allah, bagus sekali. Di situ nanti ada apa yang berhubungan dengan tafsirnya dan bagaimana kita mengamalkan dari ayat tersebut. Ya, jadi Tadabbur wal Amal. Ya, kalau misalnya ada bukunya juga ada, kalau teman-teman mau beli ya dengan berbahasa Arab juga ada. Ya, Masya Allah. Semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk bisa mempelajari, mengamalkan, dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Baik, surah At-Taubah ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Lihat ya akhwat, ini kan hanya potongan ayat. Kalau di kitab Umdatul Mar'ah, ini potongan ayat dari surah At-Taubah ayat 34. Ya, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Saya bacakan lengkapnya surah At-Taubah ayat 34. Ini berkenaan dengan apa? Maka di sini Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, khitabnya adalah kita orang-orang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna katsiran minal ahbari warruhban. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang Yahudi, orang-orang alim, ya, orang-orang yang berpengetahuan dari orang-orang Yahudi, warruhban, dan dari rahib-rahib Nasrani atau pendeta-pendeta Nasrani, mereka, ini bukan saya yang berkata ya akhwat, tapi Allah Azza wa Jalla yang berkata. Dan apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan pasti benar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka, kebanyakan dari mereka itu memakan harta orang dengan jalan kebatilan. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba pasti firman Allah itu benar ya akhwat. Kalau kita lihat ya ada banyak sekali Masya Allah ya, para rahib-rahib, pendeta-pendeta baik itu dari kalangan Yahudi maupun Nasrani yang akhirnya mereka memakan harta dari jalan kebatilan ya, dan mereka tidak takut menghalang-halangi manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Adz-dzahab itu emas, al-fiddah itu perak, wala yunfiqunaha, dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, tidak mengeluarkan zakatnya. Kalau sudah berada dalam nisab, dalam haul, ya sudah mencapai nisabnya, sudah sampai kepada haulnya, dia tidak mengeluarkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka beritahukanlah ya kepada mereka, fabashshir, beritahukanlah bahwa bi'adzabin alim, mereka akan mendapatkan adab dan siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Surah Taubah ini ya akhwat, kalau kita lihat dari berbagai macam tafsir ya, diantaranya teman-teman bisa mempelajari dari tafsir Muyassar, juga dari tafsir Syekh Sa'di rahimahullahu taala, dan banyak ya, Syekh Sa'di punya kitab tafsir yang sangat bagus ya, Masya Allah. Dan masih banyak juga kitab tafsir, diantaranya adalah tafsir Ibnu Katsir ya. Saya akan mengambil sedikit dari tafsir Syekh Sa'di rahimahullahu taala.
Jadi minimal di rumah kita itu ya akhwat harus ada buku tafsir. Ya. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan petunjuk. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, niatkan agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah melalui Al-Quran ini. Kalau kita sudah meniatkan hal demikian, maka Allah berikan petunjuk ya akhwat. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka bukan hanya target yang yang akan kita capai. 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz dalam sehari misalnya. Tapi juga kita berdoa kepada Allah agar Al-Quran yang kita baca itu Allah jadikan sebagai pemberi petunjuk atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan petunjuk atas izin Allah? Di antara caranya adalah kita membaca tafsirnya. Ya, kita membaca penjelasannya dari ayat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Baik, saya ambil dari salah satu kitab tafsir terbaik ya. Saya suka kitab tafsirnya Syekh Sa'di itu karena kalau dalam bahasa Arab hanya 1 jilid saja ya akhwat. Ya, kalau kitab tafsir Ibnu Katsir itu yang kami ada di perpustakaan rumah kami ada sekitar 4 jilid ya. Baik. Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di surah Taubah ayat 34 ini, ya kata beliau, ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman. Ya, bagi hamba-hambanya yang beriman, agar berhati-hati terhadap banyaknya rahib, banyaknya alim, banyaknya orang-orang yang berilmu pengetahuan ya dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memakan harta manusia dengan cara yang batil ya, dengan cara memaksa atau mengiming-imingi manusia, misalnya memberikan harta kepada para rahib atau para pendeta, kemudian nanti mereka mengiming-imingi dosa-dosa bagi jamaahnya dihapus ya. Itu adalah sebuah hal yang dijanjikan oleh mereka ya. Padahal hal tersebut tidak benar karena yang mengampuni dosa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, ayat ini juga berkenaan dengan banyaknya para rahib atau orang-orang yang berilmu pengetahuan dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memberikan penjelasan misalnya dengan keburukan-keburukan Islam misalnya ya, sehingga banyak sekali Islamophobia di antara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya ini adalah jalan di antara jalan mereka untuk membelokkan manusia dari beriman kepada Allah dan Rasulnya ya. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam surah At-Taubah ini ya akhwat, surah At-Taubah ayat 34 ini juga kata beliau ya, ada sebuah peringatan yang sangat keras ya bagi siapapun yang diberikan oleh Allah nikmat untuk bisa memiliki emas dan perak ya, tapi tidak mau mengeluarkan atau tidak mau menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik itu infak yang wajib ataupun yang tidak wajib. Ya, infak yang wajib yang seperti apa ya akhwat? Ya misalnya zakat ya, kalau ada seseorang sudah punya emas ya, dan emas tersebut sudah mencapai nisabnya 84 gram dan sudah mencapai haulnya 1 tahun, maka dia harus mengeluarkan zakatnya ya. Dan bagi siapa yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka disinilah Allah Azza wa Jalla akan menyiapkan adab yang sangat pedih. Ya subhanallah. Nah, ketika ayat ini turun, ya subhanallah, kemudian di sini disebutkan qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Kata Sauban, kami, maksudnya adalah saya dan para sahabat ridwanullahi alaihim, sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Berarti ayat ini turun ketika mereka sedang dalam perjalanan safar ya akhwat. Ya. Dan subhanallah, lihat bagaimana para sahabat memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu, baik di mana mereka sedang berada di kampung halamannya ataupun sedang berada dalam perjalanan. Jadi yang namanya menuntut ilmu, mencari ilmu itu ya akhwat, sejatinya tidak ada liburnya. Sampai kapan kita mencari ilmu? Sampai Allah mewafatkan kita semuanya.
Ya. Dan hendaklah bagi para talabul ilm, ya saya diberikan nasihat oleh guru saya waktu dulu di Timur Tengah, di Yaman, itu hendaklah para penuntut ilmu dia membawa buku catatan atau mungkin kalau sekarang ada note gitu ya. Dimanapun mereka berada, baik ketika mereka berada dalam perjalanan maupun mereka tidak dalam perjalanan. Untuk apa tujuannya? Menulis faidah. Ya. Kita berjumpa dengan orang, kita dapat faidah tulis. Kenapa? Karena itu yang kelak nanti akan bermanfaat untuk kita. Jadi kebanyakan dari kita itu menyepelekan hal ini. Kebanyakan dari kita, saya ingat kok, itu kan sudah berapa kali saya ingat nasihat tersebut. Kita tidak berusaha untuk menulisnya. Padahal suatu hari kelak ketika kita berada dalam kefuturan, ketika kita berada dalam iman kita sedang turun, kemudian kita baca lagi nasihat guru kita baca lagi faidah yang kita dapatkan, maka biidnillahi ta'ala, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan bersemangat kembali dalam mengarungi kehidupan yang sebentar ini. Masya Allah. Ya, baik. Nah, kemudian kata Thauban, faqala ba'du ashabihi, maka di antara mereka ya, ada seorang sahabat yang berkata, unzilat fi dhahabi wal fiddah, diturunkan ayat ini tentang emas dan perak. Law alimna ayyul mali khair fanattakhidah. Seandainya kita tahu harta mana yang lebih baik, maka kita akan mengambilnya. Lihat, kata para sahabat, dikiranya yang terbaik di antaranya bagi kita semuanya ya, di antaranya adalah emas dan perak. Ternyata para sahabat itu ingin tahu yang terbaik dari emas dan perak itu seperti apa gitu loh. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, seandainya ada yang lebih baik dari emas dan perak, maka kami akan mengambilnya. Kira-kira apa yang lebih baik, yang terbaik, yang harus kita cari, yang itu lebih baik daripada emas dan perak? Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita semuanya apa kata beliau, dan ini wasiat beliau ya, nasihat beliau. Semoga kita bisa mengamalkannya ya akhwat, dan ini pastinya nasihat untuk diri saya terlebih dahulu, dan tidaklah saya membagikan ya apa yang saya cintai, apa yang saya butuhkan kepada saudari-saudariku semuanya karena saya mencintai kalian karena Allah. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Afdaluhu lisanun zakirun. Kata Rasulullah SAW, maka yang lebih baik daripada emas dan perak yang harus kita ambil adalah ketika lisan kita sibuk dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar ya akhwat. Subhanallah. Lisan ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara cara mensyukuri nikmat yang Allah azza wa jalla berikan dari lisan ini adalah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita nih, ya, kita sebagai hamba Allah itu sangat butuh sekali terhadap zikir. Kapanpun dan dimanapun. Ya, subhanallah. Kalaulah kita itu ghaflah itu maksudnya apa? Ghaflah itu lupa, ya, lalai dari berzikir kepada Allah, maka itu adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Di mana subhanallah, ya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah memberitahukan kepada kita bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mewanti-wanti kita, memberikan nasihat. Apa kata beliau? Tidak ada suatu waktu yang dilalui oleh seorang hamba sedang ia tidak berzikir kepada Allah, maka akan menjadi penyesalan baginya di hari kiamat. Subhanallah, subhanallah. Dan berzikir dengan lisan itu ya akhwat adalah ibadah yang ringan untuk kita ucapkan, terutama bagi kita emak-emak nih, ibu-ibu nih. Masya Allah ya. Jadi kalau ada yang tanya, Ustazah, apa sih mungkin kalau kita tuh sholat malam, belum tentu bisa sholat malam setiap hari. Ya, kadang anak begadang, misalnya yang punya anak bayi gitu kan ya, baru tidur sebentar, anaknya nangis, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, kan kadang begitu seorang ibu ya, Masya Allah. Jadi kadang subhanallah belum bisa untuk terus sholat malam. Kalau baca Quran belum tentu bisa misalnya rutin 3 juz setiap hari misalnya ya. Maka apa yang harus saya lakukan? Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ya, bisa sambil memasak berzikir, ibu-ibu sambil ngantar anak sekolah. Misalnya ya, mak-mak di Indonesia biasanya yang ngantar anak sekolah kan kita mak-mak ya. Kalau saya alhamdulillah yang ngantar masih alhamdulillah wa syukurulillah ya. Yang ngantar adalah ayahnya anak-anak, alhamdulillah wa syukurillah. Bagi ibu-ibu yang mengantar, jangan lupa di jalan berzikir kepada Allah. Sebelum keluar rumah, baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya, masuk kendaraan, baca doa. Di perjalanan, berzikir kepada Allah. Ya, subhanallah. Karena zikir itu kita itu butuh. Bahkan, subhanallah, kalau hati kita pengen tenang ya akhwat.
Ya, kalau dirasa hati ini belum tenang, masih gonjang-ganjing ke sana kemari, entah dari mana kegelisahan itu datang, maka berzikirlah kepada Allah. Karena dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, dengan berzikir kepada Allah, maka Allah akan tenangkan hati kita. Masya Allah. Ada dalam surat Ar-Ra'd, kalau teman-teman mau pelajari, ya tafsir di surat Ar-Ra'd ayat 28, itu bagus banget ya. Allah Azza wa Jalla yang akan menjamin hati seseorang yang banyak berzikir kepada Allah dengan diberikan ketenangan jiwa. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan sebenarnya ketenangan jiwa itu adalah sesuatu yang kita cari ya akhwat. Banyak orang itu healing zaman sekarang ya. Jalan-jalan. Untuk apa coba? Untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Untuk mendapatkan kebahagiaan. Untuk mendapatkan ketentraman dalam kehidupan. Iya enggak? Ya healing ke sana, healing ke sini. Ya. Akhirnya karena healing yang salah, karena jalan-jalan yang salah, pulang dari jalan-jalan bukannya tenang, malah capek yang ada. Jadi healing yang benar adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian orang yang berzikir kepada Allah, di samping Allah akan menjamin hatinya menjadi tenang, juga diselamatkan dari adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita semuanya ya akhwat tahu bahwa adab Allah itu adalah sebuah hal yang sangat mengerikan. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari adabnya ya Rabb. Karena kulit kita itu tidak akan pernah kuat ya menahan adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari adab Allah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga berzikir kepada Allah Azza wa Jal akan Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang banyak berzikir ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Allahu Akbar. Siapa yang tidak butuh dengan ampunannya Allah? Siapa yang tidak butuh dengan pahala? Subhanallah. Pasti kita akan sangat bahagia ketika kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berzikir akan menjadikan kita semuanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dan juga dengan berzikir ya akhwat, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, subhanallah. Dan banyak ya zikir-zikir yang bisa kita amalkan. Di antaranya ya akhwat, saya pernah mengajarkan sebuah zikir yang zikir tersebut mudah untuk diucapkan, ringan diucapkan dalam lisan, dan memberatkan timbangan kita di akhirat. Dan zikir tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Masya Allah. Apa itu zikirnya? Kata Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani. Ada dua zikir di mana zikir itu ringan diucapkan oleh lisan kita, khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, berat di timbangan ya. Berbahagialah bagi orang-orang yang kelak di akhirat timbangan kebaikannya lebih berat ya Masya Allah. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa zikirnya ya akhwat? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita minta kepada Allah ya akhwat agar lisan-lisan kita dimudahkan untuk terus berzikir. Ya, sambil menunggu kita berzikir. Sambil ya kita mengerjakan pekerjaan rumah tangga misalnya, maka sambil berzikir. Zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Atau boleh juga berzikir subhanallah bihamdihi. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang berzikir subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah bihamdihi 100 kali, maka kata Rasulullah SAW akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya meskipun dia punya dosa seperti buih di lautan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah ya akhwat. Kita semuanya pernah berdosa, apalagi saya mungkin dosanya pasti lebih banyak lah daripada para jamaah sekalian ya. Maka ayo bareng-bareng kita perbanyak zikir subhanallah wa bihamdihi, harapannya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian boleh juga teman-teman berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Maka kalau teman-teman baca ini nih, Masya Allah, seperti orang yang membebaskan budak ya.
Allahu Akbar. Pahalanya sangat-sangat banyak. Atau beristighfar juga boleh. Silakan. Ya, di teman-teman lisan yang banyak berzikir itu lebih baik daripada emas dan perak. Kemudian yang kedua, wa qalbun syakirun. Ya, kata Rasulullah SAW, wa qalbun syakirun. Masya Allah. Itu adalah hati yang bersyukur. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan kita tahu ya akhwat, subhanallah, mengingat Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Dan kita tahu jika kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan bisa menghitungnya. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka niscaya engkau tidak dapat menghitungnya. Kita itu tidak bisa menghitung nikmat Allah. Subhanallah. Ketika mata kita dihidupkan kembali oleh Allah, ya, sebelum di antara hamba Allah ada yang Allah wafatkan, kita dihidupkan kembali, itu adalah nikmat. Ya. Ketika mata kita bisa berkedip, itu nikmat ya akhwat. Ketika kita memiliki makanan yang bisa kita makan untuk hari ini misalnya, itu juga nikmat. Ketika kita bisa menghirup udara segar, itu juga nikmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka nikmat Allah itu sungguh-sungguh banyak. Dan tidak ada yang paling berbahagia, ya, kecuali orang-orang yang hatinya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ajak diri saya terlebih dahulu, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah, ya, bersyukur itu adalah kebahagiaan, ya. Dan subhanallah, syukur juga adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara sifat-sifat Allah yang husna adalah yang membalas setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Jadi ya akhwat, apa yang Allah berikan nih kepada kita, itu terus aja kita bersyukur. Pertama dengan apa yang namanya syukur? Dengan lisan. Tidak ada seorang hamba ya akhwat yang Allah berikan sebuah keadaan kecuali itu adalah yang terbaik. Yang terbaik. Yang terbaik. Kalau Allah berikan kepada kita nikmat, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau Allah beri cobaan, ya Allah berikan sesuatu yang tidak sesuai harapan, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahi ala kulli hal. Semua yang keluar dari lisan kita adalah hamd, bersyukur kepada Allah. Dan orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, kelak Allah akan masukkan ke dalam surganya dan Allah bangunkan rumah bagi orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Ya, maka tidak ada yang bisa kita lakukan ya akhwat. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita bersyukur kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan, ya, karena setiap perkaranya itu baik. Ya, jadi semuanya itu, katakan dalam diri kita ya akhwat, kalau ada sesuatu, ini adalah yang terbaik. Ini adalah yang terbaik. Ya, kalau kita sering mengatakan ini adalah yang terbaik, maka akan menjadikan hati kita itu lapang. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min." Dan sungguh itu tidak akan terjadi kecuali bagi hamba Allah yang beriman. In asabatu sarra'u syakar fakana khairun lah. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra'un sabar fakana khairun lah. Dan jika ia tertimpa kesusahan, maka dia bersabar dan itu adalah baik untuknya. Masya Allah, subhanallah ya akhwat, ini adalah hadis yang sangat mulia, yang mana kalau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka ini akan menjadikan kita lebih menenangkan jiwa, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, ya. Kata ibu saya ini surat andalan, ya. Masya Allah, semoga Allah menjaga beliau. Apa kata beliau? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ibrahim, "Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Ya, sesungguhnya jika engkau bersyukur, maka pasti akan kami tambah nikmat kepadamu. Ya, dan sebaliknya, jika kita mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya adab Allah sangat-sangat di subhanallah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan untuk membalas, ya, bagi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan tanda syukur kita kepada Allah adalah dengan memperbanyak membaca
hamd ya, tahmid, dan kita juga menggunakan nikmat Allah Azza wa Jalla untuk hal-hal yang Allah ridhoi dengan anggota badan kita. Kemudian di antara yang bisa kita lakukan adalah kita benar-benar menerima ya apa yang Allah Subhanahu wa taala, jatah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi kita memiliki sifat qanaah. Karena ini adalah bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terbaik di antara yang terbaik ya dari emas dan perak, di antaranya apa kata Rasulullah SAW? Wa zaujatun mu'minah. Zaujatun mu'minah itu adalah zaujatun adalah istri yang beriman, istri yang salihah, tu'inuhu ala imanihi. Yang mana istri ini senantiasa membantu suaminya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya akhwat. Ini adalah hal yang luar biasa. Dan istri mukminah yang terus membantu keimanan suaminya. Jadi ya akhwat, ini sedikit saja ya. Kalau kita menjadi seorang istri, yang pertama harus kita syukuri dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabb. Ya kita masih diberikan oleh Allah seorang suami. Ya, karena banyak di luar sana orang-orang yang Allah belum berikan suami atau suaminya sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah berikan kita suami, kita langsung ucapkan alhamdulillah. Bagaimanapun keadaan suami kita harus syukuri dulu. Alhamdulillah. Kenapa ya akhwat? Banyak di antara akhwat itu, subhanallah, yang curhat mengeluhkan keadaan suaminya. Padahal kalau kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah terlebih dahulu, ya subhanallah, dengan mengingat nikmat Allah, dan diantara nikmat Allah adalah kita diberikan suami, maka itu akan menenangkan jiwa dulu. Masya Allah. Baru kemudian setelah kita bersyukur ya akhwat, jadilah kita semuanya istri yang salihah. Ya subhanallah, istri yang salihah. Karena istri salihah itu adalah predikat mulia yang diimpikan oleh setiap suami muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dan istri salihah itu barang berharga di zaman yang penuh fitnah. Ya Masya Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, jadikanlah hamba seorang istri salihah. Ya. Istri salihah diantaranya apa ya akhwat? Diantaranya adalah senantiasa mentaati suaminya. Ya, kalau suaminya menyuruh kepada sesuatu yang tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Ya, kata Rasulullah SAW, seorang wanita yang dia itu di dunia menjaga salat 5 waktunya, menjaga kemaluannya, ya, mentaati suaminya, menjaga puasa di bulan Ramadan, maka kelak istri ini akan memasuki pintu surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan untuk menjadi istri solihah ya akhwat, ada hadis yang dijelaskan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya apa kata Rasulullah SAW? Di antara istri solihah itu adalah allati tasurruhu idza nadhar. Ketika suaminya melihat istrinya, maka dalam keadaan enak dilihat gitu ya. Dan ini PR untuk kita semuanya, bagaimana penampilan kita di depan suami kita. Wa tuti'uhu idza amar, mentaati suaminya jika suaminya memerintahkan sesuatu, pastinya memerintahkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Nah, ini ciri istri salihah. Dan tidak menyelisihi suami dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci oleh suaminya. Maksudnya bagaimana? Misalnya suami tidak suka melihat istrinya memakai baju tertentu misal, padahal baju tersebut sangat dicintai oleh kita sebagai perempuan. Maka istri solihah nih harusnya mendahulukan keinginan suami daripada keinginan dirinya. Saya seringkan ya akhwat mengingatkan diri saya dan teman-teman, baik itu kajian offline maupun online, untuk baju dinas depan suami itu harusnya yang memilihkan adalah suami, sesuai selera suami, bukan sesuai selera kita. Karena siapa yang mau melihat? Suami kita kan? Ya. Banyak para akhwat, ya, banyak para istri yang mereka lebih mendahulukan seleranya dia, bukan selera suaminya. Padahal yang kita niatkan ketika kita memakai baju dinas depan suami itu adalah ridhonya Allah dan ridhonya suami. Kemudian parfum juga sama. Ya, tanya, kira-kira suka nggak? Oh iya senang. Istriku, saya senang kalau engkau pakai parfum jenis ini, segar rasanya. Ya sudah kita pakai. Ya Masya Allah. Semoga Allah memampukan kita semuanya ya akhwat, ya, untuk menjadi istri-istri yang salihah. Ya Masya Allah.
Dan hendaklah kita menjadi istri yang terbaik, ya Masya Allah. Kita banyak berdoa. Kalau ada orang, ya subhanallah, belum bisa menjadi istri solihah, maka minta terus kepada Allah. Minta terus kepada Allah, agar Allah jadikan kita sebagai istri solihah. Kalau ada istri yang mengatakan, ya Ustazah gimana suami saya belum solih, minta sama Allah. Ya Allah, solihkanlah suami hamba. Ya Allah, solihkanlah diri hamba. Ya Allah, solihkan dan solihkanlah anak-anak hamba. Terus minta kepada Allah. Kenapa? Karena yang memegang hati suami kita, anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah selesai di kajian kitab Umdatul Mar'ah yang ke-62. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Dan di sini ada sedikit fawaid. Yang pertama, kata Syekh, di antara yang paling baik, yang terbaik di dunia ini ada 3. Lisan yang selalu berzikir, yang pertama ini, wal qalbu syakir, dan hati yang senantiasa bersyukur, dan seorang istri yang bisa menolong suaminya untuk tetap beriman dan beramal saleh. Yang kedua, di antara bentuk tanggung jawab seorang istri kepada suaminya adalah membantunya dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Masya Allah. Jadi kita mengajak suami kita untuk terus menjadi hamba Allah yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah seorang istri ketika dia mendapatkan predikat istri salihah, atau seorang wanita ketika dia mendapatkan predikat wanita salihah, maka ini lebih baik daripada emas dan perak. Yang keempat, tidak ada kebahagiaan yang didapatkan oleh suami istri li zaujain idza lam yata'awana, kalau mereka berdua belum saling berta'awun, belum saling tolong menolong dalam albirri wa taqwa, dalam kebaikan dan dalam takwa, kemudian tidak saling memberikan nasihat. Maka tugas suami istri adalah saling memberikan nasihat, saling mengingatkan untuk akhirat, dan di antara tugas suami istri adalah bagaimana mereka menjadi orang-orang yang Allah ridhai. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.